semua, kami dari kelompok Jambu akan menjelaskan tentang materi ketersebaran, kekuatan, dan identitas nasional baru. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Bandiarta Maheswara, nomor absen 10, kelas 12 A2. Perkenalkan, nama saya Patrick Patriopra, absen 32. Nah, itu dia perkenalan dari kami. Nah, kali ini kita membahas 3 topik, yaitu gerakan perempuan, pemilihan umum 1955, dan nasionalis, agama, dan komunis atau disingkat dengan Nasakom. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan materi. Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, kepribadian, falsafah bangsa, dan ideologi yang dianut suatu bangsa. Identitas nasional akan membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya sehingga mudah untuk dikenali. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Gerakan perempuan. Gerakan perempuan pada tahun 1950 sampai 1960 merupakan salah satu periode pergerakan paling progresif setelah tahun 1928. Pada periode ini, banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Sebagai contoh, Aisyah dari Muhammadiyah, Muslimat dari Masyumi, Muslimat dan Nahdlatul Ulama atau NU dari NU, Perwari, dan juga Gerakan Wanita Istri Sedar atau Gerwis. Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivis dan berbagai organisasi perempuan, misalnya Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Istri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Pada Kongres pertama tahun 1951, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Pada tahun 1954, PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada pemilu 1955. Selain terkait dengan basis massa yang besar, terdapat isu krusial yang diangkat pada tahun 1950-an, diantaranya adalah UU perkawinan dan isu poligami. Kalangan organisasi maupun aktivis perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu dibentuk Komisi NTR atau Nikah, Talak, dan Rujuk. Polemik pembuatan UU perkawinan masih bergulir sampai dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Pemilihan umum 1955. Pemilu tahun 1955 memiliki arti penting dan berkaitan dengan upaya menata kehidupan bernegara RI yang waktu itu usianya masih relatif sangat muda. Melalui pemilu tersebut, untuk pertama kalinya rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR. Melalui pemilu pertama dibentuk Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan UUD. Pelaksanaan pemilihan umum sebenarnya telah diprogramkan oleh beberapa kabinet yang memerintah di masa parlementer. Pemilu memang menjadi agenda penting bangsa Indonesia waktu itu karena dengan pemilu diharapkan akan segera terbentuk pemerintahan yang demokratis dan dapat menjalankan program-program perbaikan ekonomi rakyat. Pada masa kabinet Ali Sastro-Midjojo I, pada tanggal 4 November 1953, sebenarnya telah terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang dipimpin oleh S. Hadikusumo. Waktu pemilihan umum sudah ditetapkan, yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Namun sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Kabinet Ali Sastro-Midjojo I terlebih dahulu jatuh dan mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 24 Juli 1955 karena Presiden Soekarno sedang beribadah haji. Wakil Presiden Muhammad Hatta segera menunjuk 3 formatur untuk membentuk kabinet baru, yaitu Sukiman dari Masyumi, Wilopo dari PNI, dan Asaat yang non-partai. Namun usaha pembentukan kabinet melalui 3 formatur ini tidak berhasil sehingga ditunjuklah Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai formatur baru. Semula Burhanuddin Harahap akan mengikut sertakan PNI untuk membentuk kabinet, tetapi usaha ini tidak berhasil. Akhirnya kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk tanpa wakil dari PNI.
Kabinet inilah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum pada waktu yang sudah ditetapkan oleh kabinet sebelumnya. Kabinet Burhanuddin Harahap ternyata sukses menjalankan program pemilu pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Sesuai rencana, pemilu pertama 1955 diselenggarakan dalam 2 tahap dengan masing-masing tujuan sebagai berikut. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tahap kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan untuk memilih anggota-anggota konstituante atau sidang pembuat Undang-Undang Dasar. Pemilu pertama diikuti oleh puluhan partai, organisasi massa, dan perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu, masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan, tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya, kurang lebih 78 juta. Angka yang cukup tinggi untuk ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. Pemilu yang berhasil dilaksanakan tahun 1955 memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Posisi 4 besar dalam pemilu ini yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia, yang kedua Masyumi, yang ketiga Dahlatul Ulama, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Dominasi 4 partai tersebut dapat dilihat dari perimbangan kursi di DPR dan di konstitusi. Partai Nasional Indonesia mendapat 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante, sebanyak 22,3%. Yang kedua Masyumi 57 kursi di DPR dan 112 kursi konstituante, sebanyak 20,9%. Yang ketiga Dahlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante, 18,4%. Yang keempat Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante, sebanyak 16,4%. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1960. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno juga membentuk DPR gotong royong atau disingkat DPR GR dan MPR sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom. Nasakom merupakan kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Paham Nasakom mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Nasakom dicetuskan oleh sang proklamator Insinyur Soekarno. Meskipun baru dikenal luas menjelang berakhirnya dekade 1950-an, namun konsep ini sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Gagasan 3 pilar utama sudah bersit dalam pikiran Soekarno sejak 1926. Ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Soekarno menulis sebuah artikel tentang persatuan 3 konsep gerakan untuk mengusir penjajah, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, atau dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1926. Pada masa pergerakan nasional, terdapat 3 aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat, beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing pilar. Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili oleh Idees Partis atau IP. IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada tahun 1912 oleh 3 serangkai, yakni Cipto Mangunkusumo, Dowes Dekker, dan Suwardi Sorjoningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar.
Menurut Soekarno, Serikat Islam atau SI yang dipimpin oleh Cokroaminoto layak menjadi representasi di kalangan agama ini. Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kala itu, komunisme belum menjadi ideologi terlarang, begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama. Konsep Nasakom diterapkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta dapat diterima oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik. Hatta sebagai wakil presiden menentang konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom sehingga sosok proklamator itu akhirnya berpisah jalan. Dengan pecahnya Dua Tunggal, manuver politik Nasakom semakin digencarkan oleh Soekarno. Kampanye Nasakom dibawa oleh Presiden Soekarno ke forum internasional. Dalam sidang PBB 30 September 1960 di New York, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew. Soekarno membentuk Nasakom untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak bisa mensejahterakan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi parlementer melindungi sistem kapitalisme yang lebih mengedepankan kaum borjuis. Ideologi Nasakom pada saat PKI melakukan pemberontakan 30 September 1965 dengan menculik 7 Dewan Jenderal. Nah, itu dia penjelasan dari kita tentang materi ketersebaran, kekuatan, dan identitas nasional baru. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.